Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Niko Rendatia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Aceh Rasel Diva Amanda. Saya Sandi Bintana Ramadhani. Saya Muhammad Sultan Syarif. Dan kami akan membuat video Mewawancarai pengusaha tempe yang berada di Batu Batu 20 Gang 20. Melati. Assalamualaikum, selamat sore. Kami dari siswa SMA 1 Bintan Timur mendapatkan tugas ekonomi mewawancarai industri kecil. Dan kami kemari karena kami sudah memutuskan untuk mewawancarai Bapak sebagai pengusaha tempe. Apakah Bapak bersedia kami wawancarai? Bersedia. Sebelum dimulai, nama Bapak siapa? Wahidun. Bapak sudah berapa lama menjalankan usaha pembuatan tempe ini? Kurang lebih 10 tahun. Dalam penghasilan produksi Bapak bisa menghasilkan berapa banyak tempe? Dalam satu hari kurang lebih antara 500 sampai 550-an lah keping. Bisa dijelaskan Bapak bagaimana proses produksi tempenya? Prosesnya panjang. Cuma pertama ya dari bahan-bahan dulu ya. Pertama kalau buat tempe bahan utamanya ya kacang kedelai. Yang kedua ragi. Yang ketiga pembungkus. Pembungkus ini plastik boleh, daun pisang juga boleh. Nah, terus proses pembuatan yang pertama itu kacang dicuci lah biar bersih yang pertama itu, terus direbus sampai masak. Kemudian setelah masak rebusan tersebut diangkat ya, terus direndam kurang lebih 1 malam. Disiram dulu loh pakai air dingin supaya tak terlalu panas, kemudian direndam 1 malam, besok paginya baru cuci. Nah, setelah dicuci bersih sampai 3-4 kali ulang lah biar bersih. Kemudian setelah bersih ditiriskan, setelah agak kering kasih ragi perbandingan dalam 10 kilo kurang lebih 1 sendok makan penuh itu raginya, itu dalam 10 kilo. Nah, setelah kasih ragi tiriskan lagi kurang lebih 2 jam lah, 2 jam tiris, ada agak kering baru bisa dibungkus. Bungkus terserah kita mau bikin ukuran berapa, terserah kita ya. Nah, kemudian setelah dibungkus kita susun fermentasi kurang lebih 2 hari lah, tempe baru jadi siap jual. Itulah prosesnya. Berapa kira-kira biaya produksi setiap kali membuat tempe, Pak? Produksi kurang lebih 500-an, 500.000 tergantung kita bikin gitu ya. Jadi kalau Bapak itu kurang lebih 500-an lah. Nah, itu kurang lebih sekali produksi. Kalau boleh tahu berapa keuntungan kotor dan bersihnya? Kalau keuntungan kotor ya tergantung juga berapa banyak. Kalau Bapak kurang lebih ya 500-an dalam 1 hari itu keuntungan bersih ya kurang lebih segitulah, 500 dalam 1 hari. Siapa aja yang bantuin Bapak bikin tempe? Kebetulan Bapak dapat anak buah sama ibu yang bantu hari-hari sama ibu. Paling kalau pas anak Bapak libur kuliah itu paling bantu. Setelah tempe jadi, bagaimana cara Bapak mendistribusikan atau menyalurkan tempenya? Kebetulan kalau distribusi ke pasar itu ibu yang bawa ke pasar, ada juga sebagian yang ke warung. Kadang Bapak juga yang antar ke warung, ada sebagian ada. Jadi Bapak termasuk produsennya? Ya, betul, alhamdulillahnya. Pak Paman yang Siapa saja konsumen dari tempe buatan Bapak?
Untuk wilayah sini ya pasar Kijang, pasar barang motor, kemudian warung sekitar waktu 20 sampai ke arah Kijang. Iya. Nah, Apa kendala yang sering Bapak hadapi dalam produksi tempe? kendalanya biasanya kalau cuaca, kalau musim hujan, kendalanya biasanya tempe lambat jadi. Nah, itulah. Yang kedua, biasanya kacang kedelai. Kadang kedelainya itu agak jelek, sehingga imbasnya ke tempe, hasilnya pun kurang bagus. Itulah biasanya gitu. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Ya, kadang kalau cuaca, biasanya kita mainkan di ragi ya. Biasanya kan ragi itu ngaruh. Misalnya pas cuaca dingin, biasanya ragi agak ditambah. Kemudian kalau pas yang kacang itu kena agak kurang bagus, itu biasanya emang perlu ekstra tambahan tenaga. Itu kan nyucinya harus yang bersih ataupun milihnya. Dan yang agak busuk-busuk dipilih dibuang. Itu artinya gitu. Menurut Bapak, apa kunci supaya usaha tempe bisa terus jalan dan berkembang? Yang pertama kuncinya itu jujur, kemudian jaga kualitas, itulah, jujur, jaga kualitas, itu penting. Itu saja. Ya. Dan terakhir, apa harapan Bapak untuk ke depan di usaha ini? Ya, karena selama ini usaha Bapak ini kayaknya nggak ada perhatian dari pemerintah, maksudnya bantuan nggak ada. Jadi harapan kami sebagai pengusaha kecil ya tentunya ada bantuan dari pemerintah. Nah itulah harapan kami untuk pengusaha kecil, itulah UMKM gitu kan. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami untuk melakukan wawancara hari ini. Mohon maaf apabila selama wawancara tadi ada perkataan atau sikap dari kami yang kurang berkenan ya Pak. Kami doakan usaha Bapak semakin sukses dan semakin banyak pelanggannya. Amin.